Pagi Jenderal, izin lapor. Hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025, hari ke-42. Saya jalan kaki dari Cipa, Jakarta. Melaporkan dari depan mall yang megah ini, masuk mall yang tua ini, saya menuntut Bapak agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, kehidupannya semegah mall-mall dan gedung-gedung tinggi ini. Jangan sampai kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir rakyat saja, karena amanat Undang-Undang Dasar 45 tidak begitu. Dan segera tegakkan hukum dan keadilan seperti tegaknya gedung-gedung pencakar langit di Jakarta yang sudah terbangun, yang sedang dibangun maupun yang akan dibangun. Karena percuma gedung-gedung menjulang tinggi, tetapi rakyatnya sakit hati, sengsara, dan hidup dalam garis kemiskinan yang menyedihkan. Salam Indonesia Raya, salam perjuangan, merdeka. Dan saya menuntut Bapak segera melakukan tindakan yang tegas dalam membebaskan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Karena itu adalah tonggak penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Merdeka. Ya harusnya berpikir bahwa digaskan itu banyak ahli hukum, praktisi hukum. Ya tidak mungkin, ya memang tidak mungkin. Satu video di YouTube ya yang mempertanyakan atau berstatement seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Gaskan itu adalah hal yang sia-sia. Karena kenapa? Ya tidak mungkin putusan pengadilan dilawan dengan aksi damai, dan itu berbahaya. Nanti kalau ada orang-orang yang keluarganya divonis, dipenjara, terus kemudian melakukan aksi damai, demonstrasi, kemudian dibebaskan, yaitu narasinya tidak mungkin. Nah ini yang lucu ya teman-teman. Ya harusnya berpikir bahwa digaskan itu banyak ahli hukum, praktisi hukum. Ya tidak mungkin, ya memang tidak mungkin. Tidak mungkin untuk melawan putusan hakim, putusan pengadilan dengan aksi damai, aksi demo. Jadi apa yang dilakukan digaskan ini bukan untuk langsung seketika menganulir, membatalkan putusan hakim. Secara khusus dalam hal 7 terpidana ini, putusan PK, akan tetapi lebih kepada mendorong, atau kita mungkin bisa mengatakan mendesak DPR RI dalam hal ini Komisi 3 untuk memberikan perhatian terhadap kasus Vina ini, terhadap 7 terpidana ini. Itu yang kita mau lakukan. Dengan cara apa? Melakukan aksi damai di depan DPR RI, melakukan atau meminta audiensi, melakukan atau meminta rapat dengar pendapat, dan bahkan meminta perhatian daripada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Itu tujuannya, bukan meminta pembatalan hukuman 7 terpidana, pembatalan vonis, penolakan PK. Nah yang nggak mikir itu siapa gitu loh. Digaskan itu orang yang paham hukum semua. Presiden juga punya kewenangan absolut, prerogatif, penggunaan amnesti dan abolisi. Nah ini semuanya yang kita mau dorong, upayakan supaya 7 terpidana ini bisa mendapatkan proses keadilan yang seadil-adilnya. Demikian juga dengan pengungkapan kasus Vina ini dengan setransparan mungkin. Kalau memang ada pelaku pembunuhan, ya diungkap siapa pelaku pembunuhan itu. Itu menjadi tujuan kita. Ya, buat teman-teman semuanya yang masih mempertanyakan ini, saya harap ini menjadi jelas, menjadi clear. Sekali lagi, tidak mungkin kita mau mendemo putusan PK dari 7 terpidana ini atau 8 terpidana ini supaya pembatalan seketika itu, ya tidak mungkin. Kita juga paham kok. Demikian ya teman-teman, supaya meluruskan narasi-narasi yang beredar. Salam Gaskan. Banyak kejanggalan-kejanggalannya. Tetapi dengan begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini, kenapa seakan-akan para aparat itu buta sekali mereka? Buta hatinya, buta telinganya, buta matanya. Kita masyarakat awam yang tidak tahu hukum udah tahu bahwa di setiap itu pasti ada barang buktinya. Nah ini barang bukti satu pun tidak dihadirkan di persidangan. Kemudian satu lagi, ketika memvonis seseorang melakukan pembunuhan
berencana itu tidak akan sama hukumannya untuk setiap orang. Pasti ada pelaku beda lagi, otaknya beda, yang membunuh beda, yang menyeret beda dan segala macamnya kan. Tapi ini kok disamaratakan, jadi seakan-akan kasus ini mereka hanya ingin gercep aja, ya udah pokoknya selesai, tangkap, udah penjarakan mereka, selesai. Seakan-akan kesannya begitu, mereka tidak mempedulikan ini anak-anak ini punya keluarga, punya orang tua, punya masa depan yang mereka hancurkan. Jadi seakan-akan hukum bagi mereka hanya sebuah mainan, bermain-main, pokoknya ada kasus ya udah kita selesaikan, udah selesai. Nah, ini yang kita lihat hampir merata di seluruh negara, pelosok negeri kita ini kasus seperti ini terjadi. Pembiaran akan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum, seperti kasus pembunuhan yang diapakannya sama si Sami. Nah, jadi seakan-akan hukum ini dijadikan mereka mainan. Apakah karena mungkin ya kan yang lebih sering terjadi itu kan karena ketika terjadi penangkapan itu yang banyak bermasalahnya. Apakah karena mereka terlalu didoktrin kalau mereka dapat kasus dalam sekian bulan pangkat mereka akan naik? Saya juga nggak paham ya, baik itu di kasus narkoba atau kasus apa kan begitu. Kalau mereka berhasil mengusut sebuah kasus, mereka akan naik jabatan, mereka akan naik pangkat. Apakah itu yang mereka kejar sehingga mereka melupakan hatinya? Nah, saya juga nggak paham di sini. Makanya Bang Erdelo, benar kata Bang Erdelo tadi kan, bahwa memang sangat banyak kejanggalan di kasus ini. Itu yang disampaikan kenapa kemudian para pengacaranya merujuk bahwa ini bukanlah pembunuhan, tapi kecelakaan. Nah, ini yang akhirnya membuat PK tidak diterima. Jadi sekarang ini intinya lagi kalau menurut saya memang ada rekayasa dalam kasus ini. Nah, ini yang harus diluruskan. Ada penyidikan yang salah, ada pemutusan hukum yang salah. Makanya di sini ada kesalahan hakim di sini. Itu memang yang harus dikawal. Jadi mudah-mudahan dengan aksi kita gaskan kita mendapatkan keadilan itu, pengawalan lagi kasus ini memang harus dirunut ke belakang lagi. Tidak bisa kita hanya memutuskan mereka dilepaskan kemudian selesai kasus ini, nggak bisa. 8 tahun mereka di penjara, kita harus tahu siapa sih otaknya yang menyebabkan anak-anak ini terpenjara. Jangan dengan dibebaskannya mereka kasus ini ditutup, kita tidak terima itu. Kalau saya pribadi saya tidak bisa terima itu. Bebas anak-anak ini kemudian kasus ini ditutup dianggap selesai. Oh jangan, kita harus kejar siapa otak dari yang menjebloskan anak-anak ini ke penjara. Nah itu dulu Bang Somad. Lanjut yang lainnya. Ya. Saya mau juga kembali sebuah putusan yang sama Bang Erde. Silakan Bang Erde, tanggapin dulu Bang Erde. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Salam sejahtera buat kita semuanya, kawan-kawan seperjuangan sebangsa dan setanah air. Nanti di tanggal 4 Februari tahun 2025 kita katakan bahwa rakyat menggugat kemerdekaan 7 narapidana dan 1 anak sakaratul ya. Sahabat semuanya yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke, bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertujuan satu, bebaskan 7 narapidana karena harga diri Indonesia sebagai negara besar yang menjaga hak asasi manusia. Sahabat, kebenakan kita adalah kekuatan, bukan ketakutan, apalagi ancaman. Gaskan legioner Indonesia, mari kita tegaskan hari ini bahwa persatuan Indonesia sebagai kompas perjuangan kita untuk membebaskan korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh oknum bajingan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki akhlak, adab dan naluri ya. Ayo bangkit teman-teman. Ajak kawan-kawan ya kan semuanya saat kita tidak bermimpi lagi untuk membebaskan 7 narapidana, sehingga kita melihat tayangan Presiden Republik Indonesia saat ini Prabowo Subianto akan membebaskan ribuan, menghapuskan pidana lewat amnesti. Mari berjuang mewujudkan cita-cita kita menjadi kenyataan dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sahabat gaskan, kita bisa menganalisa bahwa permasalahan hukum dan hak asasi manusia dialami masyarakat miskin, buta hukum, masyarakat tertindas. Semakin hari semakin meningkat dengan kualitas oknum penegak hukum demokrasi yang sangat menurun. Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini semakin tidak terarah. Penegakan hukum dengan sengaja menyalahgunakan wewenangan buat kejoliman kepada masyarakat. Bosan sahabat kita mendengar kalimat hakim yang mulia. Tidak ada kelalaian dalam memutuskan perkara hukum. Sementara kita menganalisa,
kaji menelaah sangatlah bertolak belakang dengan keyakinan kebenaran dan keadilan di masyarakat. Untuk itu, saya sebagai advokat yang memilih hak yang sama dengan penegak hukum lainnya, menyiapkan karpet merah, berdiskusi, berdebat dengan berargumentasi dengan Kapolri, dengan Kejaksaan Agung, dengan majelis yang mulia di luar persidangan dalam perkara ditolaknya 7 narapidana zakat total. Saya pernah mengatakan, jika yang mulia tidak mengabulkan PK kami, maka saya menyarankan untuk periksa panca inderanya, matanya, terutama hatinya. Para penegak hukum jelas-jelas unsur kelalaian hakim nampak pada novum terbarukan, dan para ahli berkompeten tidak berubah sedikit pun nuraninya. Kalian adalah warga negara Indonesia yang memperlakukan warga negara harus berperi kemanusiaan. Jauhkan narasi-narasi kalian yang blunder ke sana kemari sehingga keadilan itu tidak berpihak. Mudah-mudahan acara aksi kita didukung oleh doa seluruh rakyat Indonesia dan sukses. Ketua Allahu Akbar, takbir. Terima kasih. Amin. Jika ada perhatian dari DPR RI dalam hal ini Komisi 3, ini akan memberikan celah yang lebih luas untuk pengungkapan kasus ini, dan juga secara khusus pembelaan terhadap 7 terpidana yang masih meringkuk di dalam penjara atau lapas dengan hukuman seumur hidup, dan juga satu yang sudah bebas murni. Nah, seperti apa kaitannya, itulah yang kami akan diskusikan, yang didahului oleh aksi damai di depan DPR RI, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan untuk beraudiensi dengan bapak-bapak yang terhormat di DPR RI. Terus kemudian bila memang memungkinkan, kami diadakan rapat dengar pendapat yang mungkin akan ada beberapa pihak, misalnya keluarga atau PH dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang kami upayakan. Nah, kenapa kami berpikir bahwa harus ke DPR RI? Itu kan pertanyaannya. Ya, yang pertama, satu, memang kami bukan PH-nya, sehingga kami tidak akan melakukan pembelaan secara yuridis di pengadilan. Itu sudah diambil alih oleh PH-nya. Dan kedua, kita sebagai masyarakat Indonesia dalam hal ini, ya tentu membawa segala unek-unek kita, membawa segala permasalahan kita, rasa ketidakadilan kita kepada siapa? Kepada bapak-bapak yang terhormat di DPR RI yang secara konstitusional menjadi wakil kita, wakil rakyat, yang adalah mitra daripada kepresidenan, daripada pemerintahan, mitra daripada pemerintah gitu ya. Dan kami memandang pada dasarnya upaya hukum yang di luar daripada persidangan ini, menurut analisa kami, walaupun itu mungkin katakanlah itu sulit atau apapun bahasanya, bahwa ada suatu celah hukum di mana presiden secara konstitusional memiliki hak kewenangan ataupun hak prerogatif dalam menggunakan hak kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia di dalam memberikan suatu hubungan terhadap kasus-kasus hukum, yang dalam hal ini adalah kewenangan dalam bentuk amnesti ataupun itu abolisi, yang tentu dengan pertimbangan ataupun koordinasi dengan baik itu MA ataupun dengan DPR RI. Dan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 4. Nah, itu dalam pandangan kami. Tetapi kalau tidak ada sentuhan, kalau tidak ada perhatian, ataupun kalau tidak ada intervensi secara publik oleh DPR RI, bukan secara hukum ya, maka ini pasti akan sia-sia aja, baik itu upaya masyarakat maupun upaya daripada bahannya itu. Nah, itu yang kami mau sentuh, teman-teman semuanya ya. Jadi ada yang mengatakan mana mungkin putusan hakim dibatalkan oleh aksi demo, ya memang kami nggak ke arah sana. Jadi tolong dipahami runutan hukumnya gitu. Yang kami mau lakukan memberikan penekanan, atau katakanlah kami rakyat Indonesia mendesak supaya teman-teman DPR RI dalam hal ini memberikan perhatian kepada kasus Vina Eki ini. Dalam hal ini ya, yang di ujungnya adalah 7 terpidana. Dan ketika kami yakini, ketika DPR RI yang memang punya kewenangan dan memang punya kekuasaan sebagai mitra daripada pemerintah, sebagai pengawasan,
mereka tergerak, mereka mau berbuat, mereka mau bertindak, maka celah hukum ini bisa kita manfaatkan. Yang tadi saya sampaikan dua itu. Satu bahwa melalui mungkin kewenangan presiden, kemudian berikutnya adalah PK yang mungkin akan dilakukan itu walaupun sangat sulit, akan tetapi ketika baik itu pihak kepolisian mungkin terutama ya, kejaksaan dan kehakiman mau berbuat bersama-sama untuk pengungkapan sejelas-jelasnya kasus ini, maka PK-PK yang bisa dicari itu bisa didapatkan. Karena kita tahu di putusan SEMA mengatakan bahwa harus ditemukan, harus ada 2 putusan hakim yang berkontradiksi gitu kan ya. Nah ini semuanya. Jadi kami memberikan dukungan moral dan upaya kami terhadap dukungan moral ini adalah mau beraudiensi dengan DPR RI dalam hal ini Komisi 3, dan kami yakin ketika ada perhatian yang semaksimal mungkin dari DPR RI dalam hal ini Komisi 3 dan juga secara khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, maka ini upaya hukumnya baik itu dari pihak PH-nya itu masih bisa celah hukum ini dimaksimalkan semaksimal mungkin, atau kewenangan presiden yang mungkin dikelola sedemikian rupa sehingga pembelaan terhadap 7 terpidana yang masih di dalam lapas plus 1 yang sudah bebas murni ini bisa diupayakan dan berlanjut. Untuk sekarang demikian dulu Bu Neti dan Pak Yadiman. Terima kasih. Alhamdulillah dari NCI saya dengan Bu Putri juga sudah silaturahmi kemarin di Sekber Gaskan ya. Alhamdulillah. Baik. Tadi ada pertanyaannya dari Bu Yulin begini Bang Erdelo. Katanya nih PK-nya ditolak karena mengubah peristiwa hukum ini dari pembunuhan menjadi kecelakaan. Nah, ini Abang diantara kami atau diantara kita lebih berkompeten menjawab. Abang juga menjadi salah satu menjadi PH, bagian tim PH dari salah satu terpidana ini walaupun sudah bebas ya. Silakan Bang Erde coba disampaikan apa Abang lebih paham narasi memori PK-nya ketika itu. Pertanyaan yang bagus teman-teman. Kami memikirkan ketika ini adalah alurnya pembunuhan, maka celah kemenangan itu sedikit karena kita mempercayai adalah kasus pembunuhan. Sementara ada hal-hal yang ganjil yang perlu kita sampaikan ya, bahwa kami melihat, saya sebagai kuasa hukum dari Sakat Tatal, saya melihat tidak ada bukti material terjadinya kasus pembunuhan ya. Karena apa? Lokus dan tempus delikti yang juga menjadi sengketa. Ini adalah Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon. Jadi perlu dipahami, awal keputusan dari Polsek Talun yang memang di situ juga teritorialnya ini di Kabupaten Cirebon. Ini keputusan hukumnya adalah kecelakaan teman-teman. Setelah kecelakaan maka direkayasalah dengan pelaporan Ibtu Rudiana bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Berarti kita mempercayai pada olah TKP yang pertama. Mempertimbangkan adanya hasil visum yang berbeda di visum Gunung Jati dengan Bayangkara, di mana banyak keanehan dan keganjilan, terutama di dalam proses pelaporan dari sampai seolah-olah direkayasa. Nah, terus di dalam dalil-dalil pengadilan di situ banyak hal yang ganjil teman-teman ya. Kalau kita melihat kepada pasal 184 mengenai alat bukti, itu alat buktinya mana? Terus keterangannya mana, gitu kan? Terus kasus pembunuhan ini harus diuji secara forensik, digital forensik atau scientific crime-nya harus sudah jelas. Kalau ada barang buktinya, di situ adalah meninggalkan jejak pembunuhannya, dan itu tidak ada. Sampai saya diwawancarai di stasiun televisi besar bahwa kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Dr. Mardiman Saleh, saya sekakmat di situ. Saya bertanya, ini barang buktinya ada di mana? Ternyata dia mengatakan ada di kejaksaan. Saya sudah bertanya kepada kejaksaan, saya tidak memegang alat bukti itu. Ini kok kuasa hukum dengan kejaksaannya lempar-lemparan. Makanya saya berniat kalau diterimanya PK Sakat Tatal, saya akan melaporkan hilangnya barang bukti ini ke Kejaksaan Agung, karena patut diduga kejaksaan menghilangkan barang bukti. Sementara di dalil-dalil persidangan bahwa di situ dijelaskan akhir kematian Eki itu ditusuk dengan samurai pendek oleh
Peggy Verong, mana samurainya? Tidak ada, itu hanya cerita belaka saja teman-teman. Inilah proses hukum yang harus kita kritisi, di mana tidak ada terjadi pembunuhan itu, mana yang bisa di mana bisa menemukan bukti material dari kasus pembunuhan, karena saksinya pada berguguran. Liga Akbar mundur, Dede mundur, Aib lah yang menurut saya adalah pengkhianat seluruh rakyat Indonesia, yang membuat suatu kamuflase, memanipulatif dan lain sebagainya. Karena apa? Pun tidak cukup bukti karena dia hadir. Hasil hadir saksian Aib itu disampaikan dalam rencana perbalisan oleh pihak penyidik. Nah, perbalisan itu adalah substitusi penyampaian oleh pihak penyidik. Bagaimana di pasal orang yang berbohong dan bersumpah itu, di pasal 242 itu harus bersumpah teman-teman. Siapa yang disumpah? Perbalisan. Jadi kalau kita mengkaji sumber material dalam kebenaran kasus ini, maka sudah cacat hukum karena disampaikan oleh perbalisan. Ini bukan kasus penipuan dan penggelapan, bos. Ini kasus pembunuhan. Coba lihat kalian kaji tentang perbalisan itu ya. Jadi kalau di ranah para praktisi hukum sekelas Kabar Eskrim aja, sekelas Susilo Haji sudah menyatakan ini cacat hukum. Karena apa? Saksinya tunggal si Aib, dan si Aib pun tidak hadir dalam persidangan. Jadi Aib tidak bisa membuktikan secara visible bahwa dia sewujud people manusia yang bisa membuktikan kalau dia sudah bisa menunjuk siapa pembunuhnya. Dan ini dikatakan oleh kepolisian. Nah, ini adalah hal yang harus dikritisi oleh teman-teman. Makanya kami berminat untuk berdebat dengan orang-orang petinggi dari Kejaksaan Agung, dari Kapolri, dari majelis yang memutus persidangan ini. Jangan sampai di logika falasi atau logika menyesatkan itu terdoktrin kepada masyarakat. Ada sebuah kasus besar di mana ini dipermainkan dengan kayak kasus kecil, dan tujuannya untuk mengkriminalisasi seseorang dengan pasal 343 itu kan pembunuhan, berencana gitu kan. Ini yang saya tahu juga bahwa di sini dua unsur buktinya kan harus dipertimbangkan. Makanya situ kami menganggap tidak ada pembunuhan. Kalau pembunuhan berencana, ya saya pahami. Karena apa? Seseorang yang beritikad untuk melakukan pembunuhan berencana jadi kecelakaan berencana. Karena dia saling kejar-kejaran, akhirnya dia lepas kendali. Meskipun mungkin dalam keadaan apapun, karena memang terjadi crash yang menghilangkan 2 nyawa, kan? Nah, di sini kita harus kritisi teman-temannya. Jadi pertanyaan yang tadi itu, kenapa kita tidak alur putusan mengikuti itu? Karena alur putusannya itu aksiomerisme, gitu kan, tidak dibenarkan secara hukum. Sekarang begini, kalau mau menguji tentang kelalaian hakim, jelas banget teman-teman, hakim di sini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang lain. Maka dari itu, saya patut menduga adanya kelalaian hakim. Hakim ini membaca enggak sih, gitu kan? Coba dibaca putusan tingkat pertama nomor 16, nomor 50 dan sebagainya. Itu harus membaca, ternyata diabaikan ya. Saya bisa membuktikan, dan saya hampir 7 kali bolak-balik membuka semua putusan pengadilan dengan apa yang disampaikan dalam putusan itu sangat inkonstitusional. Makanya di sini saya lihat ada abuse of power, menghalang-halangi, ada obstruction of justice juga, banyak teman-teman. Ketika ini kita suarakan kepada DPR, dan salah satu abolisi juga amnesti syaratnya adalah kita beraudiensi dengan Komisi 3 DPR. Mudah-mudahan penyampaian kita diterima, dan orang-orang hebat di DPR itu bisa mencerna, bisa menganalisa, bisa mempertimbangkan apa yang kita ajukan. Semoga dikabulkan, karena mau abolisi maupun amnesti tidak berdampak. Saya yakin dan saya percaya bahwa ketika diputuskannya PK ini adalah akan menggugurkan seluruh argumentasi hukum yang terjadi pada tahun 2006. Makanya mereka takut, teman-teman mereka polisi, teman-teman mereka kejaksaan, teman-teman mereka hakim disikat oleh para lawyer sesuai dengan pasal 549 ya, dengan sendirinya. Di dalam tidak menjalankan tugas, dia melakukan sesuatu hal yang membuat suatu kerugian kepada masyarakat lain, dengan kata kasus pembunuhan ini kasus extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai penegak hukum hanya advokat lah nanti yang akan menghantarkan mereka, kita cabik-cabik. Itu mereka ngeri sekali. Di sini jelas kelihatan konspirasinya. Walau bagaimanapun kan itu polisi sahabat kita, jaksa sahabat kita, hakim sahabat kita, gitu kan. Mereka mencoba, tapi mereka tidak mempertimbangkan apa makna penegakan hukum ini. Makanya dengan kasus 7 narapidana ini, negara Republik Indonesia sangat tercoreng sekali dengan penegakan hukum yang sangat buruk. Dan saya memohon
kepada ketua Bang Sulman juga Bang Faktual, setelah nanti hasil audiensi lembaga Hukum Indonesia akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Internasional di Belanda bahwa ada suatu kejahatan di negara Republik Indonesia, bahwa penegak hukum yang memperlakukan rakyatnya seperti binatang. Takbir. Terima kasih. Gaskan. Ya, luar biasa. Saya kasih aplaus dulu buat Bang Erdila penjelasan.